Halo, berjumpa lagi di channel MF Bird Farm. Pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk membuat umpan ikan bawal, terutama untuk bawal yang besar atau bawal indukan. Di sini saya menggunakan media telur puyuh dan menggunakan garam dapur. Itu bisa pakai yang garam kotak seperti itu atau menggunakan garam yang sudah bubuk atau garam gerasak. Pertama-tama telur kita bersihkan terlebih dahulu, sama dicek. Nanti biasanya kan ada yang retak, nanti yang retak tidak usah dipakai, diambil yang utuh saja. Sama tujuan membersihkan ini untuk membuka pori-porinya juga, karena nanti telur ini akan diasinkan, direndam dengan air garam. Cuci dengan air mengalir, cuci hingga benar-benar bersih dan pastikan tidak ada telur yang retak, agar nanti pada proses perendaman tidak terjadi pembusukan. Kemudian haluskan garam terlebih dahulu, karena di sini saya masih menggunakan perongkolan. Terserah mau dihaluskan sampai halus sekali atau tidak begitu halus juga tidak apa-apa, karena nanti garam itu akan larut dengan sendirinya di dalam air. Sebenarnya telur puyuh yang diasinkan ini dimakan pun juga enak, juga gurih. Nah, ini kita berikan dulu di dasar wadahnya, ditaburi uyah atau garamnya. Kemudian kita masukkan air. Airnya itu dikira-kira aja, jadi diperkirakan nanti air dengan takaran tertentu. Jika dimasukkan, ditambahkan telur, nanti telurnya akan tenggelam semua. Ini bisa diaduk, bisa dikocok-kocok terlebih dahulu air dengan garamnya agar larut. Baru kita lanjut memasukkan telurnya. Untuk takaran garamnya itu lebih banyak lebih bagus, karena nanti telurnya itu cepat asinnya. Nah, itu kan telurnya sampai mengapung karena airnya itu sangat asin atau kadar garamnya itu tinggi. Tapi nanti kalau udah jadi telur yang asin, nanti dia akan tenggelam setelah 7 hari sampai 10 hari. Nah, itu untuk mengakali yang di atas kan mengapung, ini saya ganjal menggunakan plastik. Nah, itu nanti telurnya jadi tertekan plastik, jadi tidak ada telur yang berada di atas permukaan air atau tidak ada cangkang yang berada di atasnya permukaan air. Nah, itu dapat terlihat seperti itu, jadi telurnya itu terendam semua. Diamkan kurang lebih 7-10 hari. Nah, ini yang sudah jadi. Ini saya rendam 7 harian, sekitar 7 hari. Nah, itu dapat terlihat telurnya udah udah tenggelam, tidak terapung. Kita tiriskan dulu.
Oh ya, untuk metodenya itu bebas, mau direndam pakai air juga bisa, mau pakai apa itu, kayak batu bata yang dihaluskan itu juga bisa. Batu bata yang sudah dihancurkan nanti dicampur dengan garam, kemudian dibalurkan ke telurnya juga bisa. Atau ini cara yang paling praktis, tinggal air ditambah garam lalu direndam. Kemudian sediakan panci untuk merebus, masukkan perlahan-lahan, jangan sampai telurnya pecah. Kenapa di sini saya memilih medianya telur puyuh? Karena telur puyuh itu telurnya kecil, jadi harganya terjangkau. Misal Rp1.000 itu bisa dapat 4 butir. Dan nanti kalau untuk buat umpan itu satu telur utuh pun dimakan ikan, tidak terlalu besar gitu jadinya. Kemudian tambahkan air secukupnya, tapi dipastikan telurnya itu terendam air. Kemudian lanjut ke tahap perebusan. Di sini perebusannya menggunakan api yang sedang atau cenderung ke kecil. Ini kan masih besar, kecilkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar telur itu tidak pecah, karena perbedaan suhu yang terlalu cepat dapat menimbulkan cangkang telur itu pecah. Direbus kurang lebih 7-10 menit. Jika sudah matang itu tanda-tandanya udah ada buih itu atau busa di dalam panci kita. Kemudian tunggu hingga agak sedikit dingin, lalu kita tiriskan. Nah, ini umpannya sudah jadi. Untuk cara pakainya itu bebas, mau dikupas, mau dibelah menjadi dua. Ini akan saya perlihatkan dalamnya. Nah, itu kalau telur yang sudah diasinkan nanti kuning telurnya itu akan berubah warna. Tapi ini masih kurang sempurna. Tapi sudah bagus karena di tepi-tepi kuning telurnya itu sudah ada warna yang seperti minyak. Itu tandanya telur sudah asin. Nah, seperti ini. Jadi kuning telurnya itu kayak basah, ada minyak-minyaknya gitu. Ini kalau ditekan pun dia tidak mudah hancur, bersifat seperti plastisin yang sifatnya elastis. Untuk mengupas itu kalau sudah asin agak sulit, karena nanti putih telurnya itu banyak yang menempel di cangkangnya, jadi harus hati-hati. Nah, itu terlihat kuning telurnya udah berwarna apa ya, agak gelap dan seperti mengandung minyak. Tinggal nanti dikailkan saja, sudah beres. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.